Bentar. Daftar yang mau saya kirim dulu. Baik, sebentar ya. Ya, akan saya lanjutkan ya. Ada artikel. Kalau bisa dinyalakan, dinyalakan kalau pakai WiFi. Kalau tidak pakai WiFi, dimatikan nggak apa-apa. Tapi tolong respon ya, biar saya tidak merasa kehilangan. Ya, jadi kalau tadi saya baca beberapa teksnya, tapi saya tidak tahu acuan yang sebenarnya seperti apa. Tapi yang pasti yang pertama, nanti akan ada non-fiksi. Nah, non-fiksi ini yang saya baca ada puisi. Bener nggak, Isa? Ada puisi ya? Iya, Pak. Ada. Ada cerpen juga nggak? Nggak ada, Pak. Nah, puisi aja. Iya. Nah, bisa jadi nanti ada cerpen ya, kurang tahu juga. Tapi puisi yang pertama dulu. Kalau saya baca puisinya, ini tidak ada puisi yang mudah sepertinya. Puisinya ini adalah puisi yang banyak menggunakan majas-majas, yang banyak menggunakan makna tersirat. Bagaimana sih maksudnya makna tersirat, majas gitu? Misalnya ada puisi, negaraku adalah negara yang amplop. Misalnya ini ya, kita mau makan butuh amplop. Kita mau masuk dalam suatu pekerjaan butuh amplop. Amplop menjadi transaksi yang luar biasa. Padahal amplop bisa kita temukan di mana saja, tapi tidak semua amplop bisa diterima. Temanya adalah, misalnya judulnya adalah amplop ya. Temanya tentang belum bisa ditentukan, tapi bisa jadi temanya ini tentang nepotisme. Nah, ketika nanti ada pertanyaan, misalnya, ini misal dulu, nanti kita lihat soalnya dulu. Maksud dari puisi di atas adalah, kita ketika ada pertanyaan seperti itu, maka kita jangan menjawab terkait amplopnya. Maksudnya jangan dijawab apa adanya. Pertanyaan ini pasti merujuk pada soal-soal makna dari amplop itu. Jadi kalau kita artikan amplop di sini sama dengan apa? Uang Uang suap. Uang suap atau uang pelicin ya, istilahnya begitu ya. Nah, jadi ada nggak soal seperti itu? Maksudnya ada nggak? Puisinya kemarin puisinya siapa? Rendra. Rendra, Pak. Nah, Rendra itu termasuk membuat puisi itu yang susah. Menggunakan apa istilah-istilah. Jadi tidak bisa langsung kita maknakan puisi itu secara makna tersurat. Pasti ada makna tersirat. Nah, nanti pertanyaannya pasti ada merujuk pada, misalnya, maksud dari puisi ini adalah
Atau mungkin eh, misalnya Rendra sedang menjelaskan tentang burung. Burung di sana itu yang dimaksudkan adalah kita harus benar-benar bisa tahu maksud dari puisi tersebut. Di sini bisa dipahami ya maksud saya ya. Bisa, Pak. Ya. Bisa. Kedua, itu kalau kalau tentang puisi ya, tentang puisi. Nah, suasana biasanya ditanyakan juga itu dalam puisi adalah suasana. Um, Suasana itu kita akan melihat dari bagaimana puisi itu ditulis. Ketika puisi ini sedang membicarakan tentang kemerdekaan ya, misalnya tentang perjuangan, maka suasana itu uh, bisa semangat gitu ya, bisa semangat. Tapi misalnya puisi ini menuliskan tentang kesedihan, maka suasananya itu bisa berupa kesedihan, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan gitu. Jadi suasana itu seperti itu. Kalau nanti cerpen ada cerpen, maka biasanya cerpen itu yang akan ditanyakan adalah tokohnya, penokohan, latarnya. Nah, perhatikan latar itu tidak harus disebutkan secara gamblang. Misalnya, latar dalam cuplikan cerpen di atas ditunjukkan pada kalimat atau pada paragraf. Nah, kita tidak harus menunggu dia menyebutkan rumah untuk kita ada di dalam rumah, gitu loh. Tapi ada beberapa kalimat yang memang itu secara tidak langsung menunjukkan kita berada di dalam rumah. Malam ini aku tertidur di tempat biasa aku tidur, tempat yang memang sudah dibangun orang tuaku sejak lama dan aku meneruskannya misalnya. Berarti itu bisa disimpulkan jika itu adalah rumah dari peninggalan orang tua. Jadi untuk menemukan latar itu kita tidak harus menunggu latar itu benar-benar ada disebutkan, tapi kita bisa menganalisis, gitu ya. Misalnya juga selain latar ya, misalnya setting lah, setting kan ada setting waktu, setting tempat tadi dengan latar ya. Misal setting waktu yang ditunjukkan dalam cerpen di atas adalah misalnya ada pertanyaan begitu. Nah, di dalam cerpen ini ada begini misalnya. Hari ini aku pulang dari sekolah. Sekolah di sini sudah terbiasa bahwa maksudnya sekolah di sini menjalankan sekolah full day. Aku dijemput sama orang tuaku. Seperti biasanya, orang tuaku mengajak untuk membeli makanan di pasar. Nah, kalau kita simpulkan, latar waktu di sini kapan kira-kira? Kapan kira-kira simpulannya latar waktunya di sini? Halo? Kalau dari cuplikan cerpen Bapak tadi, kira-kira latar waktunya itu kapan itu? Ini pada diam semua ini. Pagi ya, Pak. Loh, kok pagi? Wong pulang sekolah masa kok ya pagi? Oh, siang. Kalau full day masa kok ya siang? Sore, Pak. Sore, ya. Axel, selamat datang, Axel. Iya Pak, maaf Pak, telat. Gak apa-apa. Ya, jadi sore ya. Jadi itu adalah latar waktu ya. Ya seperti itu. Nah, saya lihat soal-soalnya di sini banyak karena memang mungkin prinsipnya adalah soal HOTS ya. Jadi banyak kalian itu diminta untuk berpikir untuk mencari jawabannya walaupun tidak disebutkan secara langsung. Ini untuk informasi sastra ya. Nah, berbeda dengan informasi yang non fiksi. Kalau non fiksi yang saya lihat banyak informasi-informasi yang memang bisa langsung kita lihat. Hanya sedikit yang membutuhkan analisis tersirat, maaf, sedikit sekali. Tapi kebanyakan bisa kita lihat. Oke, baik. Nah, Bapak mau ada pelatihan soal gitu ya. Karena kalau materi aja ini nggak cukup, harus ada latihan soal juga. Sebenarnya mau tak tunjukkan ini juga. Ya.
Baiklah, nggak apa-apa. Eh, ya. Apakah soal Bapak ini terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Ini sebenarnya soalnya ada dua ini. Terlihat semua ya. Iya, Pak. Dalam mengerjakan soal ini kita kerjakan bersama-sama saja ya. Dalam mengerjakan soal teks panjang seperti ini, ya mau sastra mau fiksi atau non fiksi, pertama kita membaca soalnya terlebih dahulu sehingga nanti kita bisa fokus pada teks dan kita fokuskan pada soal yang kita cari, permasalahan yang kita cari. Nah, Bapak akan sedikit memberikan ini ya. Ini kan bocoran, maksudnya cara aja ya. Apakah bisa atau tidak kan nggak tahu. Kita kan di laptop ya. Laptop itu kan ada fitur search ya. Coba aja ada apa enggak. Misalnya begini. Ini berarti kan kita bacanya dulu ya. Setelah kalian mencermati infografis UMKM menopang ekonomi Indonesia, kalian akan mendapatkan beberapa informasi. Berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut, klik pada kolom benar atau salah untuk tiap pernyataan berikut. Nah, berarti ini apa? Berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis di atas, berarti bisa ini ya, infografisnya ya. Klik pada kolom yang benar atau salah untuk tiap pernyataan berikut. Coba baca dulu dari sini. Silakan dibaca dulu ya. Gimana sudah bacanya? Fokus pada pertanyaan ya. Oh, tapi harus nggak bisa, harus dari sini. Jadi fokus pada bacaan dulu aja. Sudah? Ada, Pak. Ya, sudah dibaca ya. Coba kita ke sini dulu sekarang. Coba pernyataan. Jadi kita disuruh menentukan pernyataan mana yang benar. Pertama, pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberian subsidi pajak. Benar atau salah? Benar. Benar ya? Benar, Pak. Benar ya. Peningkatan penerimaan PPh UMKM orang pribadi dan PPh UMKM badan selalu meningkat. Nah, ini harusnya dilihat di sini nih. Selalu meningkat apa tidak? Meningkat. Meningkat ya. Nah, Iya. Iya, Pak. pada tahun 2016 penerimaan PPh UMKM badan lebih kecil dari penerimaan PPM UMKM pribadi. Benar enggak? 2016 badan lebih tinggi daripada pribadi. Benar. Salah, Salah. Pak. Salah. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah, Pak. Saya ulangi, bisa lagi. Pada tahun 2016, penerimaan PPh UMKM badan lebih kecil. Badan berapa? 2T ya. Pribadi berapa? 2,2. Itu salah. Pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan PPh final bagi UMKM sebanyak 1%. Benar atau salah? Salah. Salah. Ini benar, ini salah ya. Salah ya. Nah, begini ya.
Nah, kalau gini kan jelas ya. Kalau dalam teks ini kan ini namanya teks fiksi atau non fiksi? Ini teks fiksi atau non fiksi? Fiksi. Oh, kok fiksi? Non fiksi Pak. Non-fiksi. Contohnya mengenai data-data Pak. Nah, mengenai data-data itu ya pasti non fiksi dong. Kalau fiksi itu ya cerpen, novel, puisi, ya kan? Kan jelas ya datanya ya. Maksudnya apa yang ada di sini itu ada di sini. Nah, untuk memudahkan ya, misalnya besok ya, kita nggak tahu bisa apa enggak. Ini kan cuma cara-caraan aja ya. Nah, cara curang lah. Tapi ini kan teks ya, misalnya. Tapi nggak tahu bisa dicoba bisa apa enggak. Kita ambil kata kuncinya pertimbangan mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberian subsidi pajak. Jadi coba kita search di sini pajak gitu aja. Kalau di sini kita baca yang ada istilah pajaknya itu ada, jadi kemungkinan itu benar. Kita bisa lebih fokus gitu loh, membaca mana yang dibahas di sini. Paham nggak maksud Bapak ya? Kalau memang bisa. Atau teks-teks yang lainnya ya. Coba kita ke soal kedua. Nah ini teksnya masih sama, harusnya lebih mudah ini. Pertanyaannya, UMKM perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha. Karena, ayo, yang kedua apa jawabannya? Sudah tahu? Ya, kata kuncinya adalah sumber daya manusia. Yang terakhir, Pak. Yang apa? Yang diperlukan keterampilan agar dapat berkembang. Ini mudahnya lagi yang langsung misalnya sumber daya manusia, kita tulis aja di sini. Misalnya kalau bisa ya, sumber daya manusia. Mana? Nah ini, berarti kata kuncinya ada di sini, kita lebih gampang lagi, nggak perlu cari semua banget. Paham ya? Kalau teksnya panjang. Benar, jawabannya adalah D. Berikutnya, berikan tanda checklist pada alasan yang sesuai dengan pemahamanmu. Ayo. UMKM dapat menyerap tenaga kerja sangat banyak Pak. Ya, checklist. Terus, Habis itu bisnis UMKM mendominasi perekonomian di Indonesia Pak. betul, Axel. Terus, masih ada lagi apa Anda? Kalau yang merintis UMKM diperlukan modal yang besar itu menurut saya tidak tepat Pak. Nah, mana coba alasannya tidak tepat? Soalnya UMKM kan usaha mikro kecil menengah Pak. Nah, benar. Dan alasan yang harus lebih logis ya, itu harus ada dalam teks. Itu lebih bagus, karena konteksnya ada di dalam teks. Kita nggak bisa ngarang sendiri. Mana? Nih. Nah, sobat, bagi kamu yang berencana untuk memiliki UMKM, jadi kamu bisa memulainya dengan modal yang kecil loh. Di sini kan diperlukan modal besar, jadi jelas tidak sesuai ya. Nah, kalau yang terakhir ini, sesuai apa enggak ini? Ini Pak, di bagian walaupun demikian keberhasilan menjalankan UMKM tetap tergantung pada bagaimana kamu memasarkan produk dan berinovasi. Ya, jadi masuk apa enggak yang terakhir? Masuk apa enggak? Checklist apa enggak yang terakhir? Tidak Pak. Masa tidak? Ayo baca lagi coba. Iya, Pak. Mana coba? Mana kalimatnya yang menunjukkan jawaban yang terakhir? Maksudnya terakhir itu masuk. Yang mana?
Keberhasilan UMKM tergantung bagaimana kamu memasarkan dan berinovasi itu, Pak. Ya, coba benar ya, coba perhatikan ya, perhatikan. Sumber daya manusia tadi mana sumber daya manusia? Berinovasi, memasarkan ini kan harus, ini kan interpretasinya kan berarti itu eh, yang profesional kan ya, bisa memasarkan produk, bisa berinovasi, bisa menjual, itu kan sebenarnya interpretasinya itu adalah keterampilan yang profesional kan ya. Bener nggak? Halo? Oh, ini lanjutannya ya. Jadi tidak sama. Jadi kalau menurut Bapak, perhatikan, saya setuju dengan Aisyah, untuk yang ini masuk ini, pelaku UMKM harus memiliki keterampilan yang profesional. Bentuk dari profesional itu ya ini, pada kalimat terakhir ini. Ini adalah bentuk dari sebuah keprofesionalan. Misalnya guru sekalipun begitu, guru itu dituntut untuk berinovasi sebagai bentuk profesionalitas seorang guru agar siswanya tidak bosan. Harusnya begitu ya. Soal berikutnya, dari informasi tersedia, kebijakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat tertarik dalam usaha UMKM? Mana kira-kira? Dari informasi di atas, kebijakan mana yang membuat masyarakat itu tertarik untuk istilahnya ber-UMKM? Penurunan pajak, Pak. Terus ya, saya setuju ya, menurunkan pajak. Salah satunya adalah ini. Lanjut. Pasangkanlah angka tahun di lajur kiri dengan data perkembangan pajak penghasilan yang ada di lajur kanan. Kita berarti di sini ya. Ini nanti itu badan-badan ini saya kira mudah sekali ya. Tahun 2014, coba tahun 2014. Tahun 2014 itu dapatnya berapa? 14 ya. Badan 1,3, UMKM pribadi 0,97. Berarti kita cari 1,3, 0,97. 2015, 18 dan 16. Ini kalau gini-gini aja ya. 2016, kalau memang nanti ada pertanyaan jadi 2T, 2,2T. 2017, 2,5, 3,2. Ini aja ya. Selanjutnya, berdasarkan teks terdapat pernyataan bahwa UMKM di bidang kuliner adalah salah satu jenis usaha yang menguntungkan dan selalu laris. Apakah pernyataan itu dapat dikatakan akurat? Jelaskan pendapatmu. Bagaimana? Menurut kalian itu akurat apa tidak? Akurat. Benar nggak itu akurat? Ayo. Akurat nggak itu kira-kira? Akurat, Pak. Bidang kuliner merupakan salah satu jenis UMKM yang menguntungkan dan selalu laris. Bisnis kuliner juga memiliki banyak kategori seperti makanan ringan, minuman, sampai dengan makanan pokok. Semua usaha memiliki potensi yang bagus karena kuliner banyak dicari oleh masyarakat, terlebih yang tinggal di kota. Ya, maksudnya begini nih. Jadi iya itu sesuai dengan teks. Ya kan? Kan pertanyaannya gini, berdasarkan teks terdapat pernyataan bahwa UMKM di bidang kuliner adalah salah satu jenis usaha. Berdasarkan teks itu memang kuliner ini jenis usaha yang selalu menguntungkan dan selalu laris berdasarkan teks ya. Nah, menurut kamu apakah pernyataan di sana itu akurat? Nah, jelaskan pendapatmu. Paham nggak, Bapak?
Jadi menurutmu ini pernyataan dalam teks ini benar apa tidak? Gitu. Kalau dalam real kehidupan, gitu loh maksudnya. Kamu disuruh beri komentar. Gimana? Benar apa enggak? Iya Pak, akurat Pak. Akurat? Iya Serius? Pak. Kalau menurut Bapak ini tidak akurat. Nah, ini kurang akurat. Ini bias. Tidak jelas ya. Bias itu masih tidak jelas begitu. Kenapa? Perhatikan. Bisnis UMKM, nah sini kan disebutkan bidang kuliner merupakan salah satu jenis UMKM yang menguntungkan dan selalu laris. Pertanyaan saya, apakah bisnis UMKM dalam bidang kuliner yang kalian tahu itu pasti laris, selalu laris? Ayo, ada nggak orang jualan itu yang nggak begitu laku? Ayo. Ada Pak. Nah, berarti kan nggak ini. Harusnya ketika menyebutkan seperti ini, dia diikuti dengan data dan fakta. Data di lapangan menyebutkan seperti apa, kok bisa dikatakan laris, gitu ya, selalu laris. Kalau di kalimatnya begini misalnya, bidang kuliner merupakan salah satu jenis UMKM yang menguntungkan dan berpotensi, berpotensi untuk diminati atau laris di kalangan masyarakat. Ini beda ceritanya, karena ada kata-kata berpotensi. Tapi kalau dikatakan selalu laris, berarti semua bisnis itu pasti laris, bisnis kuliner itu. Nah, faktanya di lapangan bisnis kuliner itu selalu laris apa tidak? Ayo. Tidak, Pak. Nah, begitu loh maksud saya ya. Paham ya? Iya, Itu Pak. nggak sama jawaban Bapak begitu? Lucu, Pak, saya. Bisa kita jawab begini. Informasi pernyataan bahwa laris masih bias dan belum bisa dipertanggungjawabkan karena pernyataan di atas tidak diikuti oleh data yang akurat dan sesuai. Faktanya, fakta di lapangan, misalnya, tidak semua bisnis di bidang kuliner pasti selalu diminati oleh masyarakat. Ada beberapa bisnis kuliner yang bangkrut atau tidak berkembang ketika tidak dapat menyesuaikan keinginan atau kemauan pasar. Misalnya begini ya, paham ya? Ya Pak, paham Pak. Iya, Pak. Selanjutnya, sebuah informasi yang bias adalah yang tidak didukung oleh data. Tadi ya, saya sebutkan bias ya, berarti tidak didukung oleh data. Yang kurang akurat atau yang bertujuan untuk menguntungkan sebuah pihak. Setelah membaca teks tentang peran UMKM tersebut bagi perekonomian tersebut, apakah informasi yang di dalam bersifat bias? Jelaskan alasanmu. Maksudnya ini mana informasi di sini yang bersifat bias, gitu loh. Yang mana? Yang semua kuliner pasti laris itu Pak, kan bias Pak. Ya, benar ya. Ini kenapa kok Axel itu cepat ya? Karena Axel ini suka baca dan suka tulis. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa orang kalau suka baca, suka tulis, itu literasinya akan bagus. Selanjutnya, nah ini bentuknya cerpen ini. Cerpen ya. Pertanyaannya adalah, mengapa Ramin dikejar-kejar oleh petugas? Nah ini nanti kalian akan disuruh mencari. Nah tadi sudah saya jelaskan, kalau dalam teks non-fiksi ya, atau teks
infografis kayak tadi ya, teks-teks berita begitu, kalian akan diminta untuk menemukan hal tersurat yang memang sudah ada di situ. Tapi kalau dalam teks fiksi seperti ini, kalian akan mencari hal-hal yang tidak terlihat. Yang kalian butuh menganalisis, ya, kemungkinannya begitu. Coba sekarang dibaca dulu cerpennya. Hmm. Kalau sudah bilang ya, Pak sudah gitu. Pak, saya sudah, Pak. Ya, yang lain dulu. Ya, sudah, Pak. Ya. Coba menurut kalian, ini kan sudah teksnya ya. Mengapa Ramin dikejar-kejar oleh petugas? Itu Pak, karena hasil cengkehnya itu tidak terlalu bagus Pak. Sementara dia itu dimintai bayaran sama tengkulaknya gitu. Sama preman di sana Pak. Bentar, ini ada jawabannya, Axel. Sabar. Ini ada jawabannya. Yang mana? Ini bukan pendapat ya, lah. Oh, yang mana menurutmu? Yang teman-teman Ramin membuat kesalahan besar, Pak. Teman-teman Ramin membuat kesalahan Besar. besar. Ada pendapat lain? Yang lain ini gimana? Kok tidak berpendapat ini? poin terakhir bagus Pak yang membuat kesalahan besar. Ya, coba. Masa itu kira-kira? Di poin yang ini Pak, ternyata Dadan memang sudah dijajari petugas karena beberapa kali memasukkan tenaga kerja tanpa izin. Tani memang tak berpikir panjang saat berangkat kerja dengan Dadan. Yang penting ia bisa membawa pulang uang dan untuk menikahkan anaknya buat pengobatan sakit gula ayahnya, dan sisanya bisa ia belikan mesin cuci yang saban hari diminta istrinya. Ya. Coba kita lihat yang atas dulu ya. Ramin nyaris menjerit tangannya tertumpuk dahan hanyut saat buru-buru bersembunyi di dalam pelukan akar. Untung dia segera melihat dahan. Itu hampir ia mengira dahan itu adalah mulut buaya yang siap menelan lengannya. Teringat lagi ia pada Aco. Sejak semusim lalu, ia ikut Dadan karena hasil cengkehnya tak bagus. Sementara tengkulaknya minta selalu dibayar. Aco tertangkap petugas saat adu mulut di warung nasi lemak lantaran ia mengumpat pada preman yang menutupi jalan. Hari itu memang perpaduan nasib sial jatuh di hadapan Aco. Umpatannya didengar preman, adu mulut terjadi, dan petugas sedang lewat. Apes, koma ya. Aco lalu dibawa petugas, digiring bagai ternak ke tengah lapangan, dipukuli dengan bengis saat mencoba kabur. Ditanya macam-macam, didenda hingga ia tak sanggup bayar. Diambil hasil kerjanya 1 musim, dideportasi pulang ke rumah dengan tangan hampa, ditunggu tengkulak pula, hilang 1 kebun cengkeh di Rundung Sial. Gara-gara Aco juga, petugas kini memburu Remin dan Dadan. Ternyata Dadan memang sudah dicari-cari petugas karena beberapa kali memasukkan tenaga kerja tanpa izin. Ramin memang tak berpikir panjang untuk berangkat kerja dengan Dadan. Yang penting ia bisa membawa uang untuk menikahkan anaknya, buat pengobatan sakit gula ayahnya, dan sisanya ia belikan mesin cuci yang saban hari diminta istrinya. Nah, kalau kita jawabnya itu adalah yang terakhir, apakah kesalahan ini hanya dari teman-temannya? Apakah Remin itu juga tidak bersalah? Pertanyaannya begitu. Gimana? Coba dipikirkan lagi, apakah Remin tidak bersalah? Coba kalian perhatikan pada paragraf ke ini, yang saya kasih tanda biru. Kelihatan kan tanda birunya ya? Iya, Pak. Ya.
Ramin menjadi tenaga kerja ilegal, Pak berarti. Nah, benar ya. Siapa? Siapa tadi? AA atau Aisyah? AA, Pak. Ya, jawabannya adalah Ramin menjadi tenaga kerja ilegal. Kenapa kok begitu? Pertama, yang ketangkap itu adalah Aco. Kenapa Aco ini ada ditangkap? Dia kan pertama cekcok dengan preman, ya kan? Setelah cekcok dengan preman, dia ditangkap, ditanya-tanya. Ditanya-tanya ini maksudnya teman-temanmu siapa aja, dan lain sebagainya. Nah, pada waktu ditanya-tanya, bisa jadi, nah sekarang begini, dia hanya cekcok meneriaki preman. Kenapa dia sampai ditangkap? Diseret. Nah, paham maksud Bapak ya? Terus ditanya-tanya, terus dipulangkan. Nah, kenapa sampai dipulangkan? Berarti Acok ini tidak mempunyai surat-surat. Tapi kita belum mikir sampai situ dulu. Kita lihat paragraf selanjutnya dulu. Gara-gara Acok, petugas kini memburu Ramin dan Dadan. Nah, di sini yang memperjelas. Ternyata Dadan memang sudah dicari-cari petugas karena beberapa kali memasukkan tenaga kerja tanpa izin. Berarti kan ilegal. Nah, Ramin memang tak berpikir panjang saat berangkat kerja dengan Dadan. Berarti Ramin ini dimasukkan oleh Dadan. Bisa dipahami nggak maksud saya ya? Bisa, Pak. Nah, karena Dadan ini yang memasukkan, orang yang memasukkan kan jadi DPO juga. Dadan juga menjadi DPO juga akhirnya. Karena Dadan salah satu yang, Ramin DPO juga. Karena Ramin adalah salah satu yang dimasukkan oleh Dadan. Paham nggak? Paham? Axel paham nggak? Halo? Axel, Putri, apa aja ini? Iya, Pak. Paham. Paham ya? Artika paham? Paham, Pak. Hana paham, Hana? Paham, Pak. Eka. Paham, Pak. Terus. Nah, kita lanjut ya. Nah, itu makanya saya sebut ya. Ini kan hot. Jadi kita yang menyimpulkan sendiri tidak langsung disebutkan di sini karena apanya. Tapi kita menganalisis kenapa Ramin tadi ditangkap, gitu, dikejar-kejar, gitu kan. Tuliskan satu bukti dari cerita yang menunjukkan bahwa latar cerita ini terjadi di luar negeri. Ayo, mana? Satu bukti. Bahwa latar ini terjadi di luar negeri. Tempatnya itu luar negeri. Yang mana coba? Ancaman dideportasi tuh, Pak. Bagus. Diambil hasil kerjanya 1 malam, dideportasi pulang ke rumah dengan tangan hampa. Dideportasi. Deportasi itu istilah dari luar negeri ya. Dipulangkan. Dipulangkan gitu ya. Jadi, nah, bisa di sini. Bisa ya. Ini aja. Selanjutnya, apa yang menyebabkan Ramin dan Dadan juga diburu petugas? Apa kira-kira? Jadi sudah jelas ya, ada ya. Dadan, Ramin masuk tanpa surat izin yang jelas, sedangkan Dadan memasukkan pekerja tanpa izin atau ilegal. Nomor 11. Pasangkan nama-nama tokoh yang ada di lajur kiri dengan kondisi yang sedang dialaminya di lajur kanan sesuai dengan cerita. Pertama, Aco. Aco apa Aco? Aco dengan mana Aco? Aco tidak diketahui, Pak. Oh, Aco kok tidak diketahui? Sudah ditangkap, Pak. Sudah ditangkap dong. Tadi yang dipulangkan siapa? Yang ditanyai aneh-aneh tadi siapa? Ramin.
Ramin, mana Ramin? Kabur Pak dalam proses penangkapan. Masuk Ramin kok dalam proses penangkapan? Ini Pak. Bersembunyi. Bersembunyi Ramin itu. Ini. Bunyi langkah mendekat. Jadi Ramin kan ini dikejar, ya kan? Tapi dia, kalau sekarang ini, bunyi langkah mendekat pelan, Ramin membeku, sekuat-kuatnya menahan napas. Baginya lebih baik tak bernapas daripada tertangkap petugas wajah garang itu. Bisik-bisik makin kencang, Ramin memutar otak. Kalau mereka melihat rumput rebah itu, atau kalau ada orang cukup jitu tebaknya, mungkin mereka yakin kalau pelarian yang mereka kejar bersembunyi di akar pohon. Ini memang tidak ada kata-kata di dalam rumah ya. Tapi bersembunyi, ini adanya ya di dalam rumah. Dia itu sedang bersembunyi, gitu loh. Bukan proses, kalau proses penangkapan kan dia sudah kena atau sudah apa ya lagi dikejar tapi dianya tidak diketahui gitu loh. Atau sudah diproses gitu, sudah kena tapi diproses. Kalau Aco kan memang sudah dipulangkan, sudah ditangkap. Terus terakhir Dadan mana prosesnya? Dalam proses penangkapan. Dadan ini ya dalam proses penangkapan ya. Jadi kemungkinannya kalau Dadan ini ada dua ya. Keberadaannya ini tidak diketahui. Ada nggak penjelasan diketahui nggak keberadaan Dadan di sini? Nggak ada ya. Dan memang dicari-cari petugas. Nah, dicari-cari petugas. Jadi dalam proses penangkapan benar. Begini ya. Sepakat? Ya. Selanjutnya, tentukan kesesuaian setiap pernyataan berikut dengan informasi yang terdapat di cerita. Coba kita ingat-ingat ya. Yang pertama, Ramin memasukkan tenaga kerja ilegal untuk bekerja di perkebunan cengkeh. Salah. Salah Salah Pak. atau benar? Salah. Salah. Oke. Aco ditangkap petugas dan dideportasi dengan tuduhan melakukan pertengkaran dengan preman. Benar, Pak. Benar atau salah? Benar atau salah? Masa kalau bertengkar dengan preman aja dia dideportasi? Salah Pak. Salah. Yang benar apa? Itu ilegal. Masuk secara ilegal. Nah, ini yang harus kita pakai. Ini kita harus teliti ya. Maksudnya benar, dia memang ada cekcok dengan preman, tapi cekcok dengan preman itu hanya pemicu Ramin ditangkap. Setelah ditangkap, dia kan akan ditanyain. Setelah tahu kalau dia masuknya dengan ilegal, dia baru dideportasi. Gitu ya. Yang selanjutnya, Dadan menghindari kejaran petugas, namun tidak diinfokan keberadaannya di dalam penggalan cerita. Benar apa enggak? Betul, Pak. Oh ya, nah, makanya tadi kan saya katakan ya ada dua kemungkinannya dalam proses pengejaran atau tidak tahu keberadaannya. Ya kita katakan sama-sama benar lah ya. Ramin, Aco, dan Dadan diburu petugas untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Benar atau salah? Salah. Kenapa kok salah? Aco kan sudah ditangkap, Pak. Ya, tapi tujuannya kan semuanya sama sebenarnya. Ya. Tiga-tiganya ini ilegal dan memang mau maksudnya dipulangkan semua kalau kena begitu loh. Jadi memang kesalahannya ini sama. Nah, jadi jawabannya iya. Berdasarkan teks, bagaimana karakter Ramin? Tuliskan satu bukti di wacana untuk mendukung jawabanmu. Coba, bagaimana menurutmu karakter dari Ramin? Apa karakternya? Coba, siapa yang mau jawab? Itu Pak sedang putus asa, pasrah Pak, karena dikejar-kejar petugas. Karakter itu buat gini aja. Kalau karakter itu berarti bukan putus asa ya. Kalau putus asa itu lebih ke sikap. Karakter itu lebih ke misalnya gampang menyerah. Oh. Sabar. Gitu. Nah, jadi kalau di sini kamu sebutnya Ramin itu apakah gampang menyerah? Kalau putus asa itu kan berarti gampang menyerah kan? Sudah menyerah, kan sudah menyerah itu kan putus asa akhirnya.
Nah, apa ini kalau menurutmu? Pantang menyerah, Pak. Pantang menyerah. Mana buktinya kira-kira? Ini apa? Dia itu berusaha untuk kabur dari petugas, Pak. Bersembunyi. Ya, boleh itu, tapi mungkin menurut saya dari keseluruhan cerita ada yang lebih logis. Tapi itu benar, cuman ada yang lebih logis, ada yang lebih bisa diterima. Ada yang tahu? Coba, mana jawabanmu? Halo? Aku kedengaran nggak ya? Suara Bapak dengar, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Jelas. Ada jawaban lain. Aisyah, AA, Edi, Eko atau Edi tadi ya? AA, Artika, bagaimana? Syarafina, menurut kalian karakter Dadang di sini bagaimana? Ada yang tahu? Ya, ya sudah. Saya jawab aja. Karakter Dadang sih. Karakter Remin dalam cerita disebutkan sebagai tokoh yang bertanggung jawab. Tapi melakukan dengan cara yang kurang atau tidak benar. Mana buktinya? Buktinya ya ini. Ramin memang tak berpikir saat berangkat. Yang penting ia bisa membawa pulang menikahkan anaknya, mengobatkan sakit gula ayahnya, dan sisanya dibelikan untuk. Nah ini kan berarti kan Ramin ini sosok yang bertanggung jawab sekali, toh. Paham maksudnya ya? Iya, Pak. Nah, ini bertanggung jawab. Tapi tidak benarnya yaitu masuknya yang penting aja. Pokoknya itu salah. Pada paragraf terakhir, apa perasaan yang digambarkan oleh penulis tentang tokoh Ramin? Apa? Khawatir, Pak. Khawatir. Khawatir, ya. Dalam konteks cerita tersebut, apa yang dimaksud dengan kalimat Ramin membeku? Ketakutan, Pak. Bukan, membeku masa ketakutan. Apa? Berdiam diri, Pak. Berdiam diri, boleh berdiam diri, atau tidak bergerak sama sekali. Kenapa? Beku berarti nggak bisa gerak kan? Aku kan? Nah, paham ya? Lanjutkan ya, waktunya masih ada sedikit. Saya juga capek ini ngomong terus nih, tidur. Sama dengan ini, Aisyah juga capek ini. Udah ini ngurusi OSIS, ngurusi ANBK, mau tidur. Iya, Pak. Oh, kan? Ngurusi kelas, jadi ketua kelas, capek-capek. Dari konteks cerita tersebut, kejadian apa yang paling minimal harus ditambahkan penulis untuk melengkapi cerita tersebut? Nah, dari cerita ini menurut kalian mana yang harus dilengkapi harusnya? Bagian apa? Yang masih ngambang yang mana kira-kira ini? Situasi ceritanya itu kayak langsung Ramin nyaris menjerit, Pak. Ya, berarti harus ditambahkan apa kira-kira? Pengenalan itu cerita, Pak. Oh, pengenalan tokoh. Gitu tak? Atau gimana? Orientasi berarti? Ke bawah lagi, Pak. Ke bawahnya ini sampai sini aja cuman. Enggak, jawabannya maksud saya, Pak. Oh, ini. Ini, Pak, pengenalan situasi cerita mungkin, Pak. Oh, pengenalan suatu situasi cerita ya. Yang Ya, lain? Ya. Penyelesaian Apa? penyelesaian konflik mungkin, Pak. Oh, ya, bagus. Judika, penyelesaian konflik. Nah, dalam jawaban ini ya, kalau menurut Bapak itu ada dua.
ya pengenalan suatu cerita boleh atau penyelesaian konflik, karena peningkatan masalah, kemunculan konflik dan puncak konflik itu menurut saya sudah ada semua. Tinggal pengenalan situasi. Nah, pengenalan situasi sebenarnya di sana sudah ada, hanya memang to the point. Ya, karena memang kalau cerpen itu tidak bisa sekompleks dari novel. Cuman yang di sini yang belum ada menurut Bapak adalah penyelesaian masalahnya. Bagaimana endingnya Dadan ini maksudnya Remin ini tertangkap apa tidak, lalu ke depan jadi bagaimana, ini belum ada. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah penyelesaian konflik. Nah, puisi dulu. Ya, paham ya? Puisi dulu, setelah ini baru kita selesai lah. Penting baca puisi dulu. Coba baca puisinya dulu. Sudah baca? Sudah. Yang mana aja? Mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Mana jawabannya? Yang lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan, Pak. Iya ya. Nah, kalau kita perhatikan lilin di sini itu menurut kalian adalah lilin dengan makna sebenarnya apa lilin dengan makna yang tidak sebenarnya? Tidak sebenarnya. Tidak, Pak. Tidak sebenarnya ya. Cuman Ya, di sini kan semua ini kan semuanya tentang lilin ya. Kemungkinan lilin di sini itu kan bisa anak, bisa pendamping hidup. Apa? Pendamping hidup. Pendamping hidup, bisa pokoknya seseorang yang sangat penting kan? Paham ya? Ya, Pak. Ya, benar. Karena di sini memang tidak ada yang menyatakan itu. Berarti kita jawabnya juga sesuai dengan teks ya. Maaf kok ini sih. Menerangi dalam kegelapan. Ya, kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Beri tanda centang pada setiap pernyataanmu yang benar. Puisi merupakan karya sastra yang dapat menggambarkan penulisnya. Manakah pernyataan-pernyataan berikut ini yang menggambarkan perasaan penulis dalam puisi tersebut? Karena kehilangan orang tersayang, Pak. Gimana? Kesedihan karena kehilangan orang tersayang. Betul. Terus? Kerinduan terhadap kenangan yang indah. Betul. Terus? Kesendirian yang menyiksa jiwa dan raga. Betul. Nah, kalau di sini sudah memaknakannya bukan teks ya. Bukan tersurat, tapi tersirat. Sudah bukan bahas masalah lilin lagi. Jadi lilin di sini sudah tidak masuk jawaban. Lilin di sini, maksudnya cahaya di sini sudah tidak masuk jawaban. Jawabannya sudah interpretasinya, sudah tersiratnya ya. Paham ya? 19. Paham, Pak. Kalimat atas baris-baris di dalam bahasa dapat meninggalkan pengalaman indrawi. Ya. Itu, Pak. Yang pertama. Imaji. Menepis lara. Apa ini? Perasaan. Sepasang telinga. Pendengaran. Betul. Dengan mata. Penglihatan. Betul. Kurang 3 lagi aja, enggak apa-apa. Kurang 2. Kita selesaikan aja. Bagaimana suasana yang ingin diciptakan oleh penyair? Apa suasananya? Sedih, Pak. Galau. Sedih aja. Bisa atau ditambahkan sedih karena penulis merasakan kehilangan yang luar biasa. Gitu ya.
Ini Ridwan. kebahagiaan dulu. Ini ya. Pasangkan latar suasana puisi di lajur kiri dengan pembuktian liriknya di lajur kanan. Kebahagiaan, mana yang Sama bahagia? menepis lara, Pak. Lapis Lara, Pak. Selara. Melambaikan hati menyejukkan cinta. Kehilangan. Kehilangan itu. Dia pergi meninggalkanku dalam gelap. Ya. Kerinduan. Sejuta Cinta kenangan kenanganmu mengikat kesendirianku. Keberanian. Dalam gelap coba coba melangkah melangkah sendiri. Terus ya, berikutnya. Aduh, masih ada ini. Satu lagi terakhir ini. Setujukah kamu dengan pendapat Emir? Setelah baca puisi, Emir merasa puisi ini cocok dengan suasana hatinya karena ia baru saja kehilangan kucing kesayangannya. Gimana menurut kalian? Setuju, Pak. Karena kucing, setuju, Pak. Karena kucing itu salah satu temannya, Pak, jika menurutnya. Nah, terus ada yang lain? Gimana kalau setuju jawabannya? Setuju karena kucing bagai lilin yang menemani saat gelap, Pak. Kalau saya sendiri tidak setuju ya, karena boleh setuju, karena ini menceritakan tentang kehilangan, gitu aja. Tapi kalau saya lebih ke tidak setuju, karena lilin di sini lebih kepada sosok manusia yang sangat penting untuk kehidupan sang penulis. Makanya tadi umpamanya adalah pasangan, anak, orang tua. Masa anak orang tua pasangan disamakan sama kucing? Enggak loh, paham ya? Iya, Pak, kesalahan. Tapi bisa keduanya. Tidak setuju. Karena lilin adalah perumpamaan dari orang. Udah begitu ya. Selesai tes. Sudah ya, anak-anak ya. Begitu, saya akhiri, nanti akan saya unggah Baik, Pak. di grup kalian ya, biar bisa dipelajari yang lain. Saya akhiri Ya, Pak. rekodnya dulu. Loh. Oh ya, masih ya. Kok gelap?